Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ngadrianto, NPM 22010000420087. Di sini saya mau mengerjakan tentang tugas UAS dari materi Mapel Ekonomi Internasional yang di dosen pengampunya Bapak Dr. Novi Eko Hartasio, dengan materi perdagangan internasional. Perdagangan internasional ada dua definisi atau dua pengertian. Yang pertama, perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Dan yang kedua, perdagangan antara dua negara atau lebih yang saling menguntungkan, itu disebut dengan perdagangan internasional. Adapun beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam itu berupa hayati maupun nabati. Yang kedua, selera konsumen atau selera produsen, yang mana keduanya dapat untung. Yang ketiga, penghematan biaya atau produksi. Yang keempat, tingkat teknologi. Tingkat teknologi sangat mendominasi dari adanya perdagangan internasional, dikarenakan semua hal yang dilakukan jika tidak ada distribusi atau penyaluran dari media atau yang lainnya itu kurang signifikan. Begitu. Yang selanjutnya, faktor pendorong lainnya perdagangan internasional. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negeri. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Yang selanjutnya, faktor pendorong lainnya juga perdagangan internasional. Yang pertama, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk penjualan produk tersebut. Yang selanjutnya, keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Biasanya terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Adapun beberapa manfaat dari perdagangan internasional, yang mana perdagangan internasional itu pertama, satu, memperoleh devisa. Negara kita dapat memperoleh devisa dari negara asing atau sebaliknya, kan ada timbal baliknya begitu. Yang kedua, memperoleh kesempatan kerja. Yang ketiga, menstabilkan harga. Yang keempat, meningkatkan kualitas konsumsi. Dan yang selanjutnya, kelima, mempercepat alih teknologi. Menurut Bapak Sudono Sukirno, manfaat dari perdagangan internasional adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Ya, selanjutnya, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang saja memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang keempat, transfer teknologi modern. Adapun dampak dari pasar internasional, dampak terhadap produktivitas dan konsumsi negara yang bersangkutan. Yang pertama, menurunkan biaya produksi, menaikkan tingkat produksi atau skala ekonomi. Meningkatkan produktivitas pekerja karena adanya spesialisasi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan konsumsi masyarakat. Yang keempat, meningkatkan pilihan barang konsumsi. Jadi masyarakat bisa memilih antara produksi lokal atau produksi luar negeri, dapat dipilih-pilih. Jika uangnya atau budget uang itu mencukupi, bisa memilih dengan kualitas baik dari luar negeri, tidak hanya produk-produk lokal atau produk dalam negeri saja. Adapun wujud hubungan dagang antara negara, contohnya ekspor dan impor. Ekspor adalah hubungan dagang
melalui penularan barang yang dihasilkan di suatu negara ke negara lain. Yang kalau impor, hubungan dagang dengan cara membeli barang dari luar negeri untuk kebutuhan dalam negeri. Selanjutnya ada juga devisa. Devisa adalah segala mata uang asing yang beredar dalam negeri suatu negara dan memiliki catatan kurs resmi di bank sentral. Bank sentral itu maksudnya bank negara yang utama. Fungsi devisa ada 3: alat tukar internasional, yang kedua alat pembayaran luar negeri, yang ketiga alat stabilisasi mata uang suatu negara. Sumber penerimaan devisa ada 3. Yang pertama ekspor barang dan jasa, yang kedua pinjaman luar negeri, yang ketiga bunga atau pendapatan investasi. Adapun nilai tukar valuta asing atau kurs yang tadi saya jelaskan pertama tadi, jumlah suatu mata uang yang harus diserahkan untuk mendapatkan satu satuan mata uang asing, itu nilai tukar valuta asing. Yang kedua, perbandingan nilai antara mata uang dalam negeri dengan mata uang asing. Yang ketiga, nilai kurs berubah tergantung permintaan dan penawaran. Yang selanjutnya fungsi kurs. Fungsi kurs yang pertama pembayaran antara negara, pertukaran barang dan jasa. Yang ketiga mengukur kekayaan. Yang keempat menimbun kekayaan. Yang kelima cadangan moneter. Kurs ada 2, kurs jual dan kurs beli. Kurs jual adalah kurs falas yang digunakan jika bank money charger menjual falas kepada nasabah, dan kurs beli kurs falas yang digunakan ketika bank money charger membeli falas dari nasabah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, atau kesalahan dari kata-kata dari PPT tulisannya tipu atau begitu, itu adalah kebodohan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.